Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Diki Andriano dengan NIM 173, Saya Nahdiatul Khaira dengan NIM 155. Saya Amanda Syakila dengan NIM 158. Saya Syarifatul Ramadhani dengan NIM 178. Saya Denny Andrian dengan NIM 180. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman dari pertemuan 1 hingga dengan pertemuan 6. Isi dari rangkuman kami yaitu yang pertama pengenalan e-commerce, yang kedua manfaat, tantangan e-commerce, dan klasifikasi model bisnis e-commerce. Yang ketiga e-marketplace, iklan, dan e-tailing. Yang keempat mobile m-commerce dan e-payment. Yang kelima hukum e-commerce. Yang keenam membangun aplikasi dan infrastruktur e-commerce. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Nahdiatul Khairat. Baik, yang pertama, pengenalan e-commerce. E-commerce adalah kegiatan bisnis yang berhubungan dengan konsumen, manufaktur, ISP, dan pedagang perantara melalui media elektronik, terutama internet. Tipe aplikasinya adalah electronic market, sistem informasi antara organisasi untuk bertukar informasi tentang harga dan produk. Yang kedua ada electronic data interchange. Yang ketiga ada internet e-commerce, penggunaan internet untuk perdagangan. Selanjutnya ada konsep dasar. Yang pertama ada automation, otomatis proses bisnis. Yang kedua ada streamlining atau integration, integrasi proses untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga ada publishing, yaitu kemudian berkomunikasi dengan berpromosi. Yang keempat ada interaction, pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis. Yang kelima ada transaction, kesepakatan dua pelaku bisnis dengan melibatkan institusi pembayaran. Selanjutnya ada karakteristik e-commerce. Yang pertama ada transaksi tanpa batas, yang kedua ada transaksi anonim. Sedangkan perkembangan e-commerce di Indonesia, yang pertama ada tantangan, yaitu kultur dan kepercayaan. Yang kedua ada potensi, besar diprediksi mencapai 1.160 triliun di 2012 dan naik 30% di 2013. Yang ketiga ada pertumbuhan signifikasi dipicu oleh tren digital. Yang keempat ada pendapatan, diperkirakan mencapai 500 dolar miliar secara global. Selanjutnya dibacakan oleh Amanda Syakila. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Yang pertama ada business to business atau B2B, yaitu transaksi antar perusahaan. Yang kedua business to consumer atau B2C, transaksi dari perusahaan ke konsumen. Yang ketiga ada consumer to consumer, yaitu transaksi antar konsumen. Yang keempat consumer to business atau C2B, yaitu transaksi dari konsumen ke perusahaan. Kemudian ada pun tantangan e-commerce itu sendiri, yaitu yang pertama, isu keamanan dan kepercayaan konsumen. Yang kedua, lambatnya akses internet di beberapa area. Yang ketiga, masalah hukum dan legalitas yang belum terpecahkan. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia dan budaya. Yang kelima, permasalahan dalam pembayaran dan adaptasi teknologi pembayaran. Adapun manfaat e-commerce bagi perusahaan, yang pertama, inovasi model bisnis dan kecepatan time to market yang lebih cepat, kemudian hubungan yang lebih baik dengan konsumen dan informasi yang selalu terkini. Kemudian manfaat e-commerce bagi konsumen,
Yang pertama, kemudahan berbelanja kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, lebih banyak pilihan produk dan jasa dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, kesempatan untuk berpartisipasi dalam komunitas elektronik dan lelang virtual. Kemudian manfaat e-commerce bagi masyarakat. Yang pertama, memungkinkan telecommuting sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Dan ketiga, kemudahan dalam mendapatkan layanan umum dan pemerataan layanan sosial. Kemudian beberapa model bisnis, yaitu yang pertama ada brokerage, yaitu memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual. Yang kedua ada advertising, yaitu menghasilkan pendapatan melalui biaya pemasangan iklan. Yang ketiga ada intermediary, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data untuk kepentingan pasar. Yang keempat ada merchant, yaitu penjualan barang secara grosir atau eceran. Yang kelima, manufaktur, yaitu produsen menjual langsung kepada konsumen. Yang keenam ada affiliate, yaitu promosi produk melalui afiliasi antar situs. Yang ketujuh ada community, situs berbasis komunitas dengan partisipasi pengunjung. Dan ke-8 ada subscription, yaitu pengunjung membayar untuk mengakses konten bernilai tinggi. E-commerce, e-marketplace, yaitu merupakan pasar di mana para penjual dan para pembeli menukar jasa dan barang-barang untuk uang atau untuk jasa dan barang-barang lainnya yang dilakukan secara elektronis. Adapun komponen dari e-marketplace ini yaitu ada konsumen, penjual, barang, front end, mitra bisnis, dukungan pelayanan, infrastruktur, dan back end. Selanjutnya ada iklan. Iklan terdiri dari satu, segmentasi geografi, yang merupakan pembagian pasar menjadi unit geografis yang berbeda. Yang kedua, iklan. Iklan merupakan bagian dari strategi pemasaran secara keseluruhan. Perusahaan harus secara aktif berpartisipasi dalam semua jenis aktivitas internet seperti newsgroup, mailing list, dan bulletin boards. Kemudian ada metode web advertising. Yang pertama iklan banner, yang kedua splash screen, yang ketiga advertising, yang keempat URL atau Uniform Resource Locator, 5 ada email, yang keenam ada chatting room. Selanjutnya ada e-tailing atau electronic retailing, yaitu suatu perantara penjualan, seorang penjual yang beroperasi antara pelanggan dan pabrikan. Terdapat 4 konsep dasar model bisnis e-tailing yang ditemukan oleh Calkins, yaitu yang pertama channel support, yang kedua kategori killer, yang keempat auctioneer, dan yang terakhir vertical portal. Selanjutnya ada m-commerce. M-commerce merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan menggunakan perangkat mobile melalui internet, smart card, atau jaringan seluler. Terminologi dan standar m-commerce yaitu teknologi seperti GPS, PDA, SMS, MMS, WAP, dan smartphone yang memungkinkan akses internet dan aplikasi terpasang untuk m-commerce. Kemudian keamanan m-commerce, aspek keamanan yang digunakan seperti autentikasi, kerahasiaan, integritas data, dan non-repudiation diperlukan untuk memastikan transaksi aman. Kemudian keuntungan m-commerce. Yang pertama ada mobilitas, yaitu perangkat dapat dibawa kemana-mana. Yang kedua jangkauan luas, yaitu akses setiap waktu. Yang ketiga ubiquitas atau akses informasi secara real time. Yang keempat kenyamanan, yaitu penyimpanan data dan koneksi internet. Selanjutnya ada e-payment. E-payment merupakan sistem yang menyediakan alat untuk pembayaran barang atau jasa melalui internet. Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pembayaran, yang pertama ada issuer. Contohnya bank yang mengeluarkan kartu kredit. Yang kedua cardholder, yaitu konsumen yang telah terdaftar
issuer seperti pemilik kartu kredit. Yang ketiga ada merchant, yaitu penjual barang atau jasa atau informasi. Yang keempat ada acquirer, yaitu institusi finansial yang menyediakan pelayanan untuk memproses transaksi kartu bank seperti Visa dan Mastercard. Model pembayaran e-payment, sistem seperti micropayment, e-wallet, e-cash, merchant account, phone cash, dan telepon billing system yang memudahkan transaksi online. Selanjutnya, teknologi yang digunakan untuk keamanan e-payment ada 5. Yang pertama, Public Key Infrastructure atau PKI. Pertama, memungkinkan pengguna merasa aman dalam jaringan publik. Yang kedua, Public Key Encryption, mengkodekan data mentah menjadi data tersamar. Yang ketiga, sertifikat digital, diberikan oleh pihak ketiga terpercaya atau trusted third party. Yang keempat ada Secure Socket Layer atau SSL, membuat pipa pelindung antar browser, cardholder, and merchant. Dan yang terakhir ada Secure Electronic Transaction atau SET, pemegang kartu memasukkan surat perintah pembayaran dan informasi kartu kredit ke dalam amplop digital. Selanjutnya ada cybercrime dalam e-commerce. Menurut Edmond Makarim, cybercrime e-commerce didefinisikan sebagai segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan orang lain dalam perdagangan melalui internet. Jenis kejahatan cybercrime berkaitan dengan e-commerce. Yang pertama ada pencurian nomor kredit atau carding, yang kedua ada hacker dan cracker, dan yang ketiga ada penyerangan situs atau email melalui virus atau spamming atau virusing and attacking. Selanjutnya hukum e-commerce. Hukum e-commerce di Indonesia yang terbaru adalah UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. Menurut Mas Wigrantoro dalam Distek nomor 10 24 Juli 2000 H52 secara garis besar ada 5 topik dari cyber law di setiap negara, yaitu ada information security, online transaction, right in electronic information, regulation information content, dan regulation online content. Selanjutnya, jenis kejahatan dan hukumnya. Contoh jenis kejahatan yang pertama yaitu herding dengan hukum pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008, pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008, pasal 29 Undang-Undang ITE tahun 2008. Yang kedua, hacking dengan hukum pasal yaitu pasal 30 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian pasal 31 Undang-Undang ITE tahun 2008. Yang ketiga, cracking dengan hukum pasal 32 ayat 1 dan 3. Undang-Undang ITE tahun 2008. Selanjutnya itu membangun aplikasi e-commerce. Pertimbangan utama yang saat membangun aplikasi e-commerce yaitu daftar sebagai internet merchant, pilih web hosting, peroleh sertifikat digital, cari provider transaksi online, dan buat atau beli software e-commerce. Tips pengembangan aplikasi e-commerce. Yang pertama yaitu menggunakan desain yang baik. Yang kedua, daftarkan website ke search engine. Ketiga, buat dan iklankan banner. Yang keempat, promosikan website tanpa spamming. Yang kelima, dan bangun link timbal balik dengan perusahaan sejenis. Next. Selanjutnya, infrastruktur e-commerce. Infrastruktur teknologi informasi yaitu terdiri dari internet, extranet, dan intranet. Directory service. Contohnya yaitu DNS yang berperan sebagai direktori bisnis dan pengguna. Sekian yang dapat Dan yang kami terakhir, presentasikan. interface Kami yaitu dari koneksi kelompok dan 2. interaksi Apabila ada antara kesalahan, hardware, maafkan. software, dan Wabillahi pengguna. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.